Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mata kuliah matematika diskrit. Sebelum saya membahas lebih lanjut, perkenalkan nama saya Galang Surya Putra, NIM 19.015.062 dari program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan. Dalam mata kuliah matematika diskrit ini terdapat beberapa hal yang akan kita pelajari terkait dengan kombinatorika. Nah, di dalam kombinatorika ini terdapat beberapa subbab meliputi teknik penghitungan yang pertama, yang kedua permutasi, yang ketiga kombinasi, keempat probabilitas diskrit, dan kelima probabilitas bersyarat. Nah, sebelum kita menginjak lebih lanjut ke materi, kita harus tahu dulu apa itu kombinatorika. Nah, kombinatorika itu adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorika ini adalah jumlah cara mengatur objek-objek tertentu dalam himpunannya. Nah, kita lanjut ke materinya. Yang pertama, yakni adalah teknik penghitungan. Teknik penghitungan percobaan eksperimen adalah suatu proses fisik yang mempunyai sejumlah hasil percobaan outcomes, hasil percobaan ya, yang dapat diamati. Contohnya memilih wakil dari beberapa kelompok orang. Contohnya di Indonesia ini ya kan banyak itu masyarakat memilih Dewan Perwakilan Rakyat ya. Melempar dadu, memilih beberapa di antara setumpuk kartu, memilih kartu ya, dan sebagainya. Percobaan tersebut akan menghasilkan sesuatu. Contohnya pada percobaan pada pelemparan sepasang dadu akan menghasilkan 6 sisi angka. Jika dikaitkan dengan hasil-hasil percobaan, maka kita akan mengikuti kaidah penjumlahan dan perkalian. Yang selanjutnya terkait dengan teknik penghitungan tadi adalah aturan penjumlahan. Didefinisikan jika terdapat eksperimen pertama yang mempunyai n hasil, eksperimen kedua memiliki s hasil, dan hanya dilakukan masing-masing satu kali eksperimen, maka terdapat n plus s kemungkinan hasil eksperimen. Contoh, misalkan ada 6 mata kuliah berbeda di pagi hari dan 3 mata kuliah berbeda di siang hari. Jika seorang dosen hanya mengambil satu mata kuliah, maka terdapat 6 plus 3 pilihan. Ya. Selanjutnya terkait dengan aturan perkalian. Didefinisikan jika E1 adalah percobaan dengan kemungkinan hasilnya adalah N1 dan E2 adalah percobaan dengan kemungkinan hasilnya adalah N2, maka percobaan yang terdiri dari E1 dan E2 terdiri dari N1, N2 kemungkinan hasil. Contohnya adalah berapa banyak plat nomor berbeda yang mungkin jika kota Yogyakarta menggunakan 3 huruf diikuti oleh 3 digit angka. Kita ketahui bersama bahwa jumlah huruf dalam alfabet kan ada 26 huruf. Jadi N1 sama dengan N2 sama dengan N3 sama dengan 26 jumlah huruf. Dan jumlah angka terdapat dari 0 sampai 9 ada 10 angka. Jadi M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan 10 jumlah angka. Nah, langsung saja dikalikan. N1 kali N2 kali N3, M1 dikalikan M1 dikalikan M2 dikalikan M3 sama dengan 17.576 dikalikan 1000 sama dengan 17.576 kemungkinan ini ya. Banyak plat nomor berbeda. Jadi ini. Nah, ini banyak plat nomor berbeda yang mungkin. Itu adalah 17.576. Selanjutnya terkait dengan permutasi ya, didefinisikan.
Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula dengan tetap memperhatikan urutan penyusunnya. Ini diperhatikan ya, ini dengan tetap memperhatikan urutan penyusunannya. Contoh, diberikan satu set 4 objek, dalam hal ini adalah A, B, C, D. Misalkan kita ingin mengisi 3 posisi dengan objek yang dipilih dari 4 objek tersebut, yang ABCD tadi ya. Kemudian jumlah dari kemungkinan penyusunannya adalah 24. Dari mana didapat 24? Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Jumlah kemungkinan penyusunan dihitung sebagai berikut. 4 dikalikan 3 dikali 2. Karena apa? Karena sudah diambil tadi. Jadi sudah diambil ya. Kan A, B, C, D. Kalau kita sudah 4 kan, diambil 1 kan tinggal 3. Terus diambil 1 lagi tinggal 2. Langsung saja dikalikan 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Jika posisi R diisi dari N objek, maka jumlah total cara yang mungkin dapat diisi adalah sebagai berikut ini ya. N kalikan N1, N-1 kalikan N-2 sampai seterusnya sampai dengan N-R plus 1 dengan ini N faktorial per N-R dalam kurung faktorial. Biasa dinotasikan sebagai berikut. Nah ini ya. Nah, ini notasi permutasi. Terus ini, dengan demikian permutasi NR mewakili jumlah cara posisi R dapat diisi dari N objek. Nah, ini terkait dengan tabel ini terkait dengan ini ya. Contohnya tadi. Kan diberikan 4 objek A, B, C, D ya. Nah, di tabel ini kalau kita lihat itu semuanya itu hanya disusun satu huruf dari A, B, C, D. Nah, maksudnya gimana? Tidak ada AAC, tidak ada AAA atau CAA gitu ya. Jadi dalam permutasi itu urutan tadi. Nah, ini dengan tetap memperhatikan urutan penyusunannya. Nah, lain halnya dengan kombinasi. Nah, tadi kebalikan dari permutasi ya. Kombinasi adalah urutan penyusunan beberapa anggota dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Ya. Jelas. Seperti tadi kalau misalnya A, maka itu merupakan kombinasi masuknya nanti. Karena apa? Tanpa memperhatikan urutan. Contoh, misalkan C, ini C kecil ya ini. Nah, ini C kecil ini C kecil. Nah, ini C kecil ya, C kecil. C adalah jumlah subset berukuran R yang bisa dipilih dari N objek yang berbeda. Objek R di setiap set atau himpunan dapat diurutkan dengan cara permutasi NR-nya. Dengan demikian kita dapatkan ini. Kombinasi adalah N faktorial per N min R dalam kurung faktorial kalikan R faktorial. Ya, kombinasi juga biasa dinotasikan dengan ini, notasi seperti ini, NR seperti ini. Dengan demikian dapat ditulis sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Nah, dalam statistik penulisannya seperti ini biasanya. Nah, nanti digunakan dalam teori binomial. Contoh lain, ini kombinasi ya. Nah ini banyak komite dari 2 kimiawan dan 1 fisikawan dapat terbentuk dari 4 kimiawan dan 3 fisikawan. Nah, langsung saja ini 4 dengan 2 ini ya. Nah, kimiawan dengan kimiawan ya. Dan fisikawan dengan fisikawan 3 dengan 1. Nah, kombinasi 4-2 dan kombinasi 4-1. Diperoleh ini hasilnya ya. 18 komite berbeda. Selanjutnya terkait dengan probabilitas
diskrit. Kita harus tahu dulu definisi ruang sampel. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen, disebut ruang sampel, dilambangkan dengan S. Dalam statistik biasanya dilambangkan dengan S. Catatan bahwa satu dan hanya satu dari hasil yang mungkin akan terjadi pada percobaan-percobaan yang diberikan. Setiap elemen ruang sampel disebut titik sampel. Ini contohnya. Eksperimen terdiri dari pelemparan 2 koin dan gambar yang diamati dari setiap koin. Nah, itu nanti kan kemunculannya ada angka dan gambar, tapi dia dua koin. Himpunan hasil yang mungkin didapat dinyatakan dengan ruang sampel. Nah, itu ruang sampelnya. Adalah kemungkinan muncul gambar dengan gambar, gambar dengan angka, angka dengan gambar, atau angka dengan angka. Yang hanya memuat semua pasangan yang mungkin terjadi dari simbol G, gambar, dan A, angka. Cara alternatif untuk mewakili ruang sampel tersebut adalah dengan membuat daftar semua pasangan urut yang mungkin terjadi dari angka 1 dan 0. Nah, bisa dinotasikan seperti ini ya. Ini bisa dinotasikan seperti ini. Selanjutnya, contoh. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Probabilitas munculnya angka ganjil adalah. Nah, kita tahu bahwa dadu itu mempunyai atau memiliki 6 sisi. Jadi ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampelnya adalah munculnya angka ganjil dalam 1 kali pelemparan adalah 3 kali. Angka berapa saja? Yang ganjil itu 1, 3, dan 5. Nah, probabilitas munculnya angka ganjil adalah 3/6. Kenapa 3/6? 3 adalah sampelnya dan 6 adalah ruang sampelnya. 3/6. NA/NS kalau dalam statistik sama dengan setengah. Selanjutnya probabilitas diskrit. Nah, ini. Peluang titik sampel harus memenuhi 2 syarat, yakni nilai peluang titik sampel bilangan tak negatif yang lebih kecil atau sama dengan 1. Dengan kata lain, setiap X dengan XI di dalam S, 0 kurang dari PXI kurang dari sama dengan 1. Jumlah semua titik sampel di S sama dengan 1. Dengan kata lain, sigma XI anggota S PXI kurang dari sama dengan 1. Nah, ini apa? Ini contohnya ya. Di 2 koin, kita punya dua koin ini. 2 koin dilemparkan 1 kali. Ruang sampelnya seperti tadi, gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka-angka. Probabilitas muncul gambar dan gambar. Jadi koin pertama gambar dan koin kedua gambar adalah PGG sama dengan 1/4. Begitu juga dengan gambar dengan angka, angka dan gambar, angka dan angka. Sama-sama 1/4. Jadi kalau dijumlahkan di sigma sama dengan 1/4/4. Karena apa? Karena probabilitas itu hanya dari 0 sampai 1. Nah, selanjutnya yang menarik nih. Probabilitas bersyarat. Atau kalau bahasa Inggrisnya conditional probability. Probabilitas bersyarat adalah peluang kejadian A bila diketahui bahwa suatu kejadian B telah terjadi. PA, nah itu garis datar ya, garis pemisah itu. Dibaca probabilitas atau peluang terjadinya A bila kejadian B telah terjadi. Nah, misalkan S menjadi ruang sampel yang terkait dengan eksperimen acak. Probabilitas bersyarat dari suatu kejadian A mengingat bahwa kejadian B tersebut telah terjadi didefinisikan sebagai probabilitas terjadinya A bila kejadian B telah terjadi sama dengan probabilitas A iris B per PB, untuk PB lebih besar dari 0. Nah, ini bisa dilihat, bisa ketemu seperti ini itu dari seperti ini ya. Nah,
seperti ini. Kita operasikan semua ini ya. Nah, dari sini. Selanjutnya, nah ini contohnya ya. Laci berisi 4 kaos kaki hitam, 6 kaos kaki warna coklat, dan 8 kaos kaki warna putih. 2 kaos kaki dipilih secara acak dari laci. Berapa probabilitas bahwa kedua kaos kaki memiliki warna yang sama dan berapa probabilitas kedua kaos kaki berwarna putih jika diketahui warnanya sama? Nah, ini jawabnya di sini. Ruang sampelnya adalah ini. NS-nya adalah kombinasi 18-2. NS di sini adalah ruang sampelnya ya. Nah, di sini adalah ruang sampel ini. Ini ruang sampel, ruang sampel, ruang sampel. Kenapa ini 18? Nah, ini dari sini. 4 kaos kaki hitam, 6 kaos kaki coklat, dan 8 kaos kaki warna putih. 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 18. Kenapa 2? Nah, 2 kaos kaki dipilih secara acak dari laci. Ketemunya ini. Jadi 18 faktorial per 18 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Ketemu 153. Nah, berapa probabilitasnya bahwa kedua kaos kaki memiliki warna yang sama? Kita cari dulu NA-nya dulu. Di NA, ini tadi yang hitam ya. 4 ini yang hitam, 6 yang coklat, 8 yang putih. Nah, ini sama-sama 2 karena bukan masing-masing dari laci tersebut dipilih 2 kaos kaki secara acak. Nah, kita gunakan kombinasi juga ya. Nah, ketemu ini 49. Nah, probabilitas A, PA sama dengan NA per NS sama dengan 49 ini. Nah, dibagi NS-nya tadi 153. Nah, ini. Nah, ketemu ya. Tuh. Selanjutnya yang soal ini ya. Nah, ini. Berapakah probabilitas kedua kaos kaki berwarna putih jika diketahui warnanya sama? NB. Kita tahu bahwa putih tadi berapa? Ada berapa? Ada 8 ya. Ada 8. Nah, 2 dipilih. Jadi kombinasi 8 dan 2. PP sama dengan NB per NS. Masih sama ya NS ini. NS ini terus dipakai. Jadi NB-nya ini bisa berubah-ubah nanti tergantung pertanyaannya. Nah, langsung saja dihitung kombinasi 82 per kombinasi 18-2 sama dengan ketemu. Nah, perhatikan bahwa B merupakan himpunan bagian A. Oleh karena itu, probabilitas B dengan syarat A sama dengan PA iris B per PA sama dengan PP per PA ya. Nah, ini langsung dijadikan perkalian ya. Ini 28 per 153 dibagi 49 per 153. Karena dia pembagian bisa dikalikan kalikan silang, maka ini jawabannya ya. Ini 153 nya ini hilang. Nah, ini 4 per 7. Iya, demikian pembahasan dari saya terkait dengan kombinatorika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.